Fujifilm X-A20 ini adalah kamera dengan kasta paling rendah dari seluruh lini APS-C mirrorless Fujifilm X. Bahkan kamera ini tidak dirilis secara global, dan kamu hanya bisa membeli resmi kamera ini di beberapa negara di Asia dan Eropa. Jadi bisa dibilang, kamera ini adalah si titik buruk rupa dalam keluarga besar Fujifilm X. Lalu apa artinya kualitas dan performa Fujifilm X-A20 ini juga buruk? Berbekal sensor APS-C CMOS 16MP dengan color filter Bayer, Fujifilm X-A20 dan pendahulunya Fujifilm X-A10 punya fitur dan spesifikasi yang sangat mirip dengan Fujifilm X-A2, kamera entry level Fujifilm yang rilis pada 2015. Bahkan saya cukup yakin, X-A20 ini sebenarnya adalah X-A2 versi light dengan sedikit sentuhan modern. Ada teori dan gosip yang mengatakan bahwa Fujifilm sebenarnya membuat seri X-A10 dan 20 ini hanya untuk menghabiskan stok sensor 16MP mereka yang menumpuk di gudang. Dan cukup masuk akal sebenarnya. Karena Fujifilm X-A2 itu terbilang laris dan sukses di pasar Asia. Jadi mungkin Fujifilm berusaha mereplika formula tersebut ke dalam kemasan yang jauh lebih murah agar cepat laku. Dan tentunya ada komprominya. Meskipun spesifikasinya 11-12 dengan Fujifilm X-A2 yang notabene satu kasta di atasnya, X-A20 tidak memiliki hot shoe mount untuk flash dan aksesoris. Absennya audio jack juga membuatnya tidak cocok dijadikan kamera video atau vlog. Yang membuat X-A20 unggul dari X-A2 adalah layar tilting touchscreen-nya. Ketidakhadiran electronic viewfinder pada Fujifilm seri X-A memang membuat layar LCD menjadi sangat krusial dalam pengoperasian kamera. Kehadiran touchscreen pada Fujifilm X-A20 inilah yang menjadi alasan utama kenapa saya lebih merekomendasikan kamera ini dibanding Fujifilm X lainnya di rentang harga bekas yang sama, yaitu 2 jutaan rupiah. Seperti misalnya Fujifilm X-M1 atau X-E1 yang sebenarnya juga jauh lebih jadul dibanding X-A2. Karena saya adalah pengguna mode single autofocus point, kehadiran touchscreen di Fujifilm X-A20 ini sangat membantu saya dalam mengatur dan menentukan titik fokus, terutama dalam mode portrait. Kustomisasinya juga cukup fleksibel. Selain bisa menentukan titik fokus, kita juga bisa menentukan area fokus, apakah itu wide atau tracking, serta menjadi tombol shutter virtual. Meskipun X-A20 ini kamera murah, nggak perlu khawatir dengan kualitas fotonya. Saya mengkombinasikan dengan lensa-lensa murah juga seperti XC15 45mm, XC35mm f2, dan TT Artisan 50mm f1.2 dengan hasil jepretan yang memuaskan. Nah, buat kalian yang lagi nyari kamera mirrorless ILC alias yang bisa diganti-ganti lensanya dan punya budget maksimal 3 juta rupiah, Fujifilm X-A20 ini bisa jadi pilihan yang menarik selama kalian tidak fokus ke video. Baterainya cukup awet, ada film simulation klasik Chrome, pop-up flash yang fleksibel, serta layar touchscreen. Mungkin masih ada yang bertanya, kenapa saya lebih merekomendasikan Fujifilm X-A20 ini dibanding X-M1 atau X-E1 yang kelasnya lebih tinggi, serta sudah menggunakan color filter X-Trans? Well, selama pengalaman saya menggunakan kamera Fujifilm lebih kurang 6 tahun, jujur saya tidak melihat ada benefit signifikan yang didapat dari kamera Fujifilm X yang menggunakan color filter X-Trans dibanding Bayer. Apalagi kalau yang dibandingkan adalah kamera dari generasi yang sama. Daripada ngabisin waktu mikirin X-Trans versus Bayer, mendingan waktunya dimanfaatin untuk hunting foto, kemudian berlatih komposisi, serta exposure, supaya hasil fotonya lebih keren. Saya Riko dari channel Nyong Riko, terima kasih sudah menonton, dan kalian bisa pertimbangkan untuk subscribe channel saya ini jika suka dengan konten-konten fotografi seperti ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, bye-bye!